Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja bahwa Ketua DPP PDIP ya Jarod Saiful Hidayat mengkritik habis-habisan soal proyek IKN ini dibuat tergesa-gesa ya. Saya juga menduga seperti itu begitu kan ya. Proyek ambisius seperti ini mungkin tidak hanya membutuhkan 5 tahun ya. Mereka membutuhkan bertahun-tahun di situ. Yang namanya pindah ibu kota seperti itu begitu. Dalam jangka panjang oke lah tidak ada masalah. Tapi kita lihat saja saat ekonomi hari ini lagi lesu seperti ini begitu kan ya. Apa-apa semuanya serba mahal. Masa seorang Jokowi tidak pro terhadap rakyat kita? Masa tidak memikirkan bagaimana ya nasib rakyat kita begitu kan? Ya katanya kabarnya IKN ya tidak dibebankan pada APBN, tapi pada kenyataannya mereka dibebankan pada APBN. Kita lihat saja sebuah realitas itu begitu. Ini tergesa-gesa. Proyek mercusuar seorang Jokowi menampakkan ya inilah yang saya buat. Kira-kira seperti itu begitu kan. Inilah pemimpin Jokowi yang buat IKN ini. Sehingga wah megahnya luar biasa sana sini dikebut, padahal 17 Agustus ini proyek IKN masih belum selesai mau ditempatin begitu kan. Saking ngebetnya seorang Jokowi ya. Saking ingin gerasa gerusu ya seorang Jokowi ingin tidak sabar ingin menempati tempat baru di situ. Nah, kalau Jokowi pindah ke situ ya silakan, tapi nampaknya pada bulan Juli kemarin tidak jadi begitu karena ya masa tempat aja seperti itu mulai dari dokumen-dokumen yang ada masih belum dipindah ke situ, mau tiba-tiba mau pindah. Ini gimana logikanya begitu kan? Makanya sebagai kader PDIP mereka mengkritik habis-habisan IKN ya, terutama Pak Jarod ini begitu. Ini gerasa gerusu katanya begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Saya kira terkait dengan IKN yang kemudian urgennya tidak seberapa, banyak masyarakat berkomentar. Salah satunya seperti ini. Sebenarnya ide membuat ibu kota baru itu bagus dan memang mungkin penting, tapi tidak bisa tergesa-gesa seperti ini. Namanya juga membuat suatu kota, bahkan ibu kota dari ground zero, tentu banyak yang harus kita dipikirkan. Bukan hanya bangun istana dan rumah menteri saja. Betul begitu kan? Betul. Bagaimana jalannya, bagaimana ekosistemnya, ya, bagaimana mereka proyeknya, bagaimana mereka dampaknya kepada masyarakat, bagaimana lalu kemudian jalannya masih tergenang lumpur. Ya, mengapa para investor mungkin enggan berinvestasi di situ? Salah satunya melihat di situ, ya. Pindah ibu kota itu justru kalau kita banyak investor yang melihat itu peluang itu kan sebenarnya ada, tapi peluang untuk menghasilkan uang mungkin sedikit. Mungkin iya, membutuhkan 30 tahun, 20 tahun bisa eksis sama dengan Jakarta. Ya, tapi rasanya sekarang banyak orang yang berinvestasi di Jakarta tidak mungkin akan berubah lagi kepada IKN begitu kan. Karena pelanggan-pelanggan kita ya orang-orang Jakarta yang menetap di Jakarta begitu. Makanya saya kira apakah perlu kita harus pindah IKN? Itu pertanyaannya. Di ibarat sekarang ini masyarakat susah cari pekerjaan, ya, pendidikan mahal, semuanya serba mahal dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ya seorang Jokowi begitu ambisiusnya ingin membangun ini, ingin membangun itu begitu. Kalau hasil uangnya masih ngutang jangan sok-sokan lah ya. Kira-kira seperti itu. Yang menjadi beban siapa? Kita begitu kan ya. Kita yang menjadi beban di situ begitu. Bahkan ya mendukung perpindahan ibu kota ke IKN dan mengkritik proyek ibu kota dilakukan tergesa-gesa ya, dua hal yang berbeda. Karena tidak ada negara yang memindahkan ibu kota negara dalam waktu singkat ya sampai 3 tahun saja. Ini hanya gimmick saja, lupa kali siapa yang pendukung utamanya. Betul juga begitu kan. PDIP itu harus berintrospeksi diri salah satunya begitu kan ya, karena telah mendukung seorang Jokowi ya. Karena seorang Jokowi karena pindah ke yang lain, ke partai yang lain, maka kemudian sekarang kader PDIP mengkritik habis-habisan seorang Jokowi. Ya memang realitasnya memang seperti itu, harus dikritik memang begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa seorang Jokowi nantinya ya kalau proyek IKN ini tanda-tandanya sudah tidak maksimal, ya seorang Jokowi harus bertanggung jawab ini semua begitu kan. Karena pada kenyataannya kalau kita melihat dengan
sekarang ini masyarakat di Indonesia ekonominya masih tidak stabil dan sebagainya, tiba-tiba membuat IKN, kereta cepat dan sebagainya. Mari kita baca ini. Ketua DPP ya Jarod Saiful Hidayat mengkritik habis-habisan proyek IKN ini dianggap sebagai tergesa-gesa. Ketua DPP PDIP Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai proyek IKN merupakan kebijakan yang dibuat dengan tergesa-gesa. Jarod mengatakan belum siapnya beragam kebutuhan dasar di IKN seperti air dan listrik merupakan akibat proyek yang dipaksakan. Sekitar 1 bulan lagi upacara kemerdekaan di IKN. Presiden juga telah menandatangani Perpres percepatan pembangunan IKN ya. Walaupun ya lantas bagaimana kita melihat persiapan ini? Ini komentar dari netizen ya, komentar dari Pak Jarod. Makanya saya berpikir bahwa IKN nantinya begitu ya di 17 Agustus ini saya kira tidak maksimal begitu kan. Ya seorang joki karena ingin ngebet, ingin nuansanya seperti itu, ingin menunjukkan bahwa saya punya segudang prestasi, menunjukkan kepada masyarakat halayak umum agar anaknya dipilih sebenarnya. Ya seperti Kaisang ya pengen dipilih pada surveinya 0. Surveinya hanya 1% di situ begitu kan. Makanya inilah akibatnya tergantung dari seorang pemimpin. Kalau pemimpin mereka punya terobosan baru, terus kemudian punya gagasan baru, punya prestasi, saya kira gampang untuk bisa menjadi ya dan berkolaborasi ke depan. Tapi pada kenyataannya IKN ini investor, coba investor enggan begitu kan ya, katanya antri. Tapi kan sebagian lokal investor ada di IKN, sebagian ya. Tapi pada kenyataannya ya kalau orang-orang yang kemudian ingin membangun rumah sakit ya di situ kan jauh begitu dari masyarakat. Apakah penghuni-penghuni IKN yang akan berkantor akan ke rumah sakit di situ begitu kan? Ya makanya saya sampai hari ini masih melihat bahwa IKN ini ya kalau ingin selesai ya kita harus membutuhkan bertahun-tahun. 10 tahun bisa rampung mereka ya. Karena dengan adanya situasi dan kondisi seperti itu kan ya kita lihat saja realitasnya begitu. Jalannya saja masih nuansanya seperti itu. Makanya ini dikritik habis-habisan. Saya bukan tidak setuju dengan IKN. Setuju asalkan ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya ngapain kita harus memaksakan hal itu? Kan begitu logika kita begitu. Artinya ya bahwa seorang pemimpin itu harus memikirkan rakyatnya dulu. Nampaknya seorang Prabowo masih memikirkan bagaimana kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan yang begitu luar biasa. Ya makanya Pak Prabowo lebih utama seperti itu ya dibandingkan dengan IKN. Mungkin saya rasa seperti itu. Karena IKN ini bagi Prabowo tidak begitu urgent. Yang begitu urgent itu adalah masyarakat itu sendiri, yaitu kemiskinan, terus kemudian kesejahteraan, ekonomi yang ada selama ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.